tangan dingin pelatih menentukan kualitas pemain. Pelatih nggak cuma soal taktik tapi juga manajemen bagaimana dia memberikan kesempatan kepada pemain-pemain yang dipandang sebelah mata, pemain bola adalah manusia, bagaimana coach yang bisa memanusiakan manusia. Bukan karena Zidane yang nggak bisa memaksimalkan Hazard itu kan, bisa jadi juga Hazard yang nggak bisa bersaing dengan pemain-pemain bintangnya Real Madrid, atau emang kualitas fisiknya udah nggak fit kayak waktu di Chelsea dulu gitu. Amorim datang di hampir 2 bulan yang lalu di pertengahan musim. Nah ini kan nggak ada pramusim. Dan dia datang ke MU yang lagi acak-acakan, pemainnya pemain Ten Hag semua. Dan bisa dilihat kalau Amorim itu sebulan atau sebulan setengah ini bikin match-match MU itu sebagai match pramusim gitu. Pemain dicoba-coba. Jadi biasanya kalian cuma maju satu-satu, hari ini bisa memenangkan hadiah. Ayo kita melaju. Ayo kita melaju. Rizal nomor 1 banget. Forza Dazuf. Kita siap bantai Rizal. Betul sekali. Siapa orang Amerika dengan caps terbanyak di Liga Inggris sepanjang sejarah? Siapa kiper timnas Indonesia saat takluk dari Bahrain 10-0? Siapa pemain terakhir yang menang Ballon d'Or sebelum Messi Ronaldo? Siapa pemain yang digigit Suarez di Piala Dunia 2014? Hah? Siapa pemain yang digigit Suarez di Piala Dunia 2014? Udah ganti pelatih, nyari menang susah, nyari gas lo susah. Kembali lagi di Komunitas Madrid Indonesia. Karena soalnya emang gas tuh harus dibatasin bro. Kenapa? Kalau ngegas terus nabrak tar. Aduh, ada aja emang Ben Hill. Nggak boleh nanti ini. Oke, kali ini kita kembali lagi di Komunitas Pandit Indonesia dan ada yang berbeda nih hari ini. Yes, barang sama kita berdua yang pasti hari ini ada 3 segmen. Ada 3 segmen hari ini. Kalau biasanya kita cuma open mic. Cuma open mic. Edisi hari ini edisi setelah raker ya. Tidak ada yang baru pokoknya. Betul. Ada open mic seperti biasa. Iya. Nanti kita batasin juga, kalau biasanya 5 menit, hari ini kita batasi jadi 4 menit. Dan mohon maaf teman-teman yang tampil hari ini cuma bisa 6 peserta, 6 penampil. Ya? Tapi yang belum tampil jangan khawatir, karena di segmen selanjutnya ada kesempatan buat teman-teman bisa berpartisipasi di sini. Yoi. Ya, jadi biasanya kalian cuma maju satu-satu, hari ini bisa memenangkan hadiah luar biasa. Yoi, hadiahnya apa? Hadiahnya ada dari Bang Geri nanti. beneran beneran. Ada. Serius, katanya ada dari Bang Geri nanti. Iya. Ya, dan jadi teman-teman nanti nggak cuma menyampaikan materi di sini, tapi bisa ikut berbagai kegiatan interaktif lah pokoknya. Yoi, karena nanti tepuk tangan dulu. Yoi, di segmen kedua bakal ada mini DPI nanti. Betul, ada mini DPI. Jadi nanti akan dipandu sama satu host dan juga ada 3 orang yang akan maju di depan jadi pandit. Betul, jadi nanti kalian bakal cosplay, Coach Justin, Bung Harpa, siapa lagi kita punya? Rizal akan cosplay jadi Rizal hari ini ya. Iya. Ya kan suruh boleh milih cosplay mau jadi siapapun ya, dia milih jadi Rizal. Iya. Terus di akhir nanti kita bakal ada games. Gamesnya adalah nanti pokoknya gamesnya seru dan itu melibatkan banyak orang di sini. Iya. Dan juga nih pokoknya kita juga ngucapin terima kasih ya buat teman-teman yang udah hadir hari ini karena berkesempatan untuk mencoba trial project kita di hari ini. Itu dia. Dan terima kasih juga selalu untuk Masih Bisa Kopi Pancoran karena selalu mensupport kita. Buat teman-teman jangan lupa untuk pesan dulu. Betul, jangan lupa buat pesan. Ya, es teh juga banyak udah lewat. udah ya, es teh udah lama pembahasannya. Oke, karena BTW kita absen di mana nih absen di nih? sana. Belakang. Oh iya, Karena malam hari ini kita cukup padat ya. Kita langsung aja kita mulai dari statement yang akan speech dulu, welcoming speech seperti biasa. Betul. Karena treatmentnya seperti acara-acara seminar ya gitu ya. Betul. Oke, langsung kita sambut ketua harian kita. Ini dia Rizal Balevi. Oke, makasih Dazuf dan Gerardo. Ketemu lagi di KPI ya. Sesuai kata Dazuf, ini KPI versi setelah raker ya. Ini kita akan ada penyesuaian baru lagi, istilahnya penyegaran lagi. Karena waktu itu sebelum raker pun gue juga ngekontak beberapa dari kalian. Nggak semuanya tapi cukup beberapa aja gue kontak karena itu udah mewakili beberapa sampel lah menurut gue. Jadi nanti akan ada 2 atau 3 segmen kurang lebih. Dan segmen 1 nggak ada yang berubah. Jelas yang berubah nanti di segmen kedua dan segmen ketiganya. Jadi nanti gue butuh banget partisipasi kalian di segmen selanjutnya karena kita akan lebih interaktif. Nanti kita akan maju ke depan juga. Jadi kita nanti senang-senang bareng di sesi-sesi segmen 2 dan segmen ketiga. Dan pertanyaannya segmen kedua itu nanti seputar apa sih kuis-kuisnya.
ya kita sepakati kalau untuk seputar materi yang akan dibahas itu tetap nggak jauh-jauh dari tema yang dibahas di KPI hari ini, yaitu soal tangan dingin pelatih menentukan kualitas pemain. Dan sekaligus pembukaan dari gue, ini foto-foto pelatih-pelatih yang menurut gue beberapa ada yang oke banget dan ada beberapa yang menuju level elit menurut gue. Contohnya seperti Iraola, karena di bulan ini gue baca juga interview dari dia, interviewnya si Iraola, dan kebetulan direspon langsung sama Pep Guardiola, di mana Pep Guardiola bilang contoh gaya permainan sepak bola modern era sekarang, era hari ini, lo harus contoh eranya Bournemouth Iraola. Dan menurut gue bisa jadi ini adalah sesuatu di tahun 2025 ini adalah the start of something good dari gaya main, yang mana Iraola sendiri juga memvalidasi kalau gaya main dia adalah nggak lagi soal kayak robotik gitu, nggak lagi pemain itu harus tugasnya 1-2 sentuhan doang, tapi kita lihat di Bournemouth hari ini pemain-pemain itu diberi kebebasan untuk mengeksplor, dan salah satu pemainnya yang bersinar banget ya anak dari pelatih kita ya, yaitu si Justin Kluivert yang musim ini sangat meningkat, dan itu menurut gua nggak lepas dari gaya mainnya Iraola yang bisa jadi ini akan jadi benchmark untuk para pelatih-pelatih lain untuk bisa mencontoh gaya main seperti apa sih sepak bola modern tersebut. Jadi ini benar-benar enjoy banget, dan kalian yang maju juga bisa bahas soal materi pelatih-pelatih yang relevan lagi ada sekarang, atau lu mau throwback ke era pelatih yang bikin lu suka sama sepak bola juga boleh banget. Itu boleh lu sampaikan di depan, karena ini kita terbuka banget materinya, everlasting pun boleh. Jadi ini tadi 4 menit ya, 4 menit silakan kalian maksimalkan waktu kalian di depan, dan silakan gue kembalikan lagi ke Gerardo dan Dazuf. Cukup segitu aja, makasih semuanya. Enjoy. Thank you Bang Rizal, thank you. Oke, membahas pelatih. Pelatih sudah banyak bereksperimen di sepak bola, sama seperti Pandit yang satu ini. Sudah banyak bereksperimen setiap episode. Tapi ini pelatih bisa bebas ya? Boleh pelatih bebas, luar, boleh pelatih kita yang baru. Atau tahu. Pelatih ketika kalian ekskul futsal di sekolah juga boleh. Karena temanya pelatih. Atau pelatih ketika kalian masih punya mimpi menjadi pemain sepak bola di SSB. Iya, betul. Gua dulu ya. Ya udahlah. Oke, kita langsung ke penampil pertama kita. Ini dia juga tadi datang isi absennya lumayan awal. Beli tepuk tangan untuk Sultan Raffi. Ini dia. Selamat malam KPI. Luar biasa ya, setelah kita libur 1 pekan, kita bisa kumpul lagi di sini bareng-bareng di Pasti Bisa Coffee. Sebelumnya karena pertemuan sebelumnya gue nggak berkesempatan maju, gue mau ngucapin terima kasih banyak buat kru Jebret Media, buat Bung Rizal, buat semuanya. Karena gue dikasih kesempatan untuk bisa mengisi DPI Muda dari 2 episode belakang, terima kasih banyak. Menjadi pengalaman yang sangat menyenangkan lah buat gue sendiri. Ngomongin soal tangan dingin pelatih menentukan kualitas pemain. Kalau gue lihat dulu dari yang di sini ya, gue paling impress kalau yang ada di sini sama Hansi Flick. Gila, gue ngeliat Barcelona musim ini terutama pemainnya yaitu Raphinha, anjir dia dibeli Xavi itu berapa sih 60 ya atau 70? Itu nggak kelihatan sama sekali musim ini, lihat sendiri. Jadi kapten, banyak banget kontribusinya baik gol maupun assist, bisa ngangkat tim juga loh. Menurut gue ini Raphinha ini. Terus Conte, gue gak tau sih kalian nilai Conte gimana, tapi menurut gue Conte setelah dari Juventus, kenapa dia ini setiap kemanapun Conte pergi, ada satu pemain yang selalu diincar sama dia. Tahu siapa? Ya itu dia. Setahu gue Conte gak sama Lukaku itu di eranya Spurs ya, karena situ udah ada Harry Kane. Terus kalau ini gue sih nggak mau bahas. Gue sini mau ngebahas soal pelatih. Kalau pelatih lokal boleh nggak sih? Ini pelatih klub kesukaan gue sih, Liga 1 Persib. Gue ngeliat Persib musim ini di bawah Bojan Hodak bener-bener bisa ngangkat kualitas pemainnya. Contoh kalau di sini ada ngikutin Liga 1, ada satu pemain yang benar-benar menurut gue progresnya itu bagus banget, yaitu Beckham Putra. Dia adalah pemain asli binaan Persib, pemain muda. Posisinya itu dia IMF, tapi di bawah Bojan Hodak dia bisa main lebar, tapi layaknya inverted midfielder. Itu sih salah satu hal yang paling gue impress dari si Bojan Hodak ini. Terus kedua gue mau ngebahas pelatih luar, sama masih tim favorit gue, yaitu AC Milan.
gue yang lihat Conceição ini emang dampaknya instan banget. Kalau gue lihat walaupun udah kalah, tapi kalahnya pun cuma sama Juve. Dan itu away dan juga sama Dinamo Zagreb. Ya gue sih sangat menyayangkan banget ya kalah sama Zagreb. Di situ Milan udah seharusnya lolos tapi dia malah membuangkan kesempatan itu. Gue ngeliat Conceição bisa ngebentuk satu pemain yang menurut gue paling gue nyebelin di Milan. Ada yang bisa nebak nggak? Salah. Ya betul, Leo. Gue liat Leo ini di bawah Conceição, dia bisa bermain secara kolektif, terutama bermain secara tim. Dilihat dari beberapa gol Milan terakhir, dia nyumbang banyak assist loh, nggak cuma dribbling sendiri. Ini gue lihat atau mungkin karena koneksi Portugal kali ya, sama-sama tahu nih maunya pelatih ini apa. Tapi gue lihat Leo ini musim ini gue rasa bisa lebih survive, bisa ngangkat Milan walaupun nggak juara Serie A tapi bisa masuk zona ICL sih. Itu aja sih. Kalau soal pelatih gue nggak bahas banyak karena gue yakin teman-teman sini juga ilmunya lebih banyak lagi. Sekian dari gue, Sultan Raffi. Terima kasih. Oke, boleh lagi kita tepuk tangan untuk Sultan Raffi. Thank you Sultan Raffi. Lu tadi fans apa Madrid? Oh, Milan. Oh, iya. Ngomongin El Nyengir tadi. Habis kalah gue tadi malam sama Milan. Bingung gue sama AS Roma jual-jualin pemain, ngeloan-loanin, kalahnya kebobolannya sama pemain-pemain yang diloanin. Emang something wrong with this league. Hai, kayak gue tahu tuh quotes tuh. Ya udah oke. Kita lanjut ke penampil selanjutnya yang tadi dia request ke gue nih. Katanya dia udah lama banget gak datang ke sini dan pengen banget maju. Tadi sampai kayak gue sumpah dok gue pengen banget maju. Gue pengen banget maju. Oke, dia habis ini tadi belusukan. Habis belusukan. Ngecek ketersediaan. Oh, ngecek ketersediaan. Anjir. Iya anjir. Ke Manggarai. Oke, ini dia. Boleh kita sambut ini dia. Colin. Wow. Baik, selamat malam semuanya. Mungkin gue udah tahun lalu terakhir kali ya ngomong di sini gitu ya. Sudah setahun yang lalu. Hari ini diskusinya soal pelatih dan pengaruhnya terhadap pemain gitu ya, kualitas pemain. Ketika bicara ini di kepala gue langsung Coach Justin gitu kan. Karena bukan dalam arti kemampuan beliau melatih gitu ya, tapi omongan beliau soal miskin taktiknya Jose Mourinho gitu kan. Dibilang pelatih bagus adalah ketika taktiknya kaya gitu ya, nggak miskin taktik. Padahal menurut gua pelatih yang bagus itu nggak cuma soal taktik tapi soal juga man management gitu ya. Dan menurut gua Jose Mourinho one of the best untuk itu gitu ya. Gua selalu berdecak kagum gitu ya, selalu ingat ketika cuplikan video dia ngomong dengan Dele Alli gitu waktu itu pas masih di Spurs. Dia bilang waktu itu cepat gitu ya, usia itu cepat berlalu gitu ya. Gua kemarin baru 30-20 tahun, sekarang udah 40 tahun, 50 tahun. Lu Dele Alli punya kemampuan, punya skill, punya kapasitas, sayang kalau lu disia-siakin gitu kan. Dan itu menurut gua sangat heart to heart gitu ya. Benar-benar satu sama sangat-sangat dekat, dan itu jujur gua sebagai citizen from non-speaking English country gitu kan, bahasa bagusnya gitu ya. Non-English speaking country gitu kan, kebalik grammar gue hancur gitu kan. Bahwa untuk cara dia ngomong bahasa Inggris, cara dia dialog dengan sesama orang gitu ya, itu menurut gue tuh sangat-sangat ngena banget gitu ya. Karena gue dengerin Pep Guardiola ngomong bahasa Inggris, gue dengerin Jurgen Klopp ngomong bahasa Inggris, itu kelihatan banget fasih dan sangat eksklusif. Tapi kalau Jose Mourinho ngomong bahasa Inggris karena dia orang Portugal gitu kan, kerasa banget bahasa Inggris dia sehari-hari. Gue paham vocabnya dan gue mungkin sebagai pemain gitu ya, sebagai pemain yang non English speaking country itu sangat-sangat kena sih menurut gue harusnya gitu kan. Kemudian kita bergeser ke dalam negeri gitu ya. Gue akan selalu mengingat Coach Jackson F. Thiago gitu ya. Dan ketika nyebut nama ini sebagai pelatih timnas, satu pemain yang sangat-sangat gue lucu adalah ketika beliau percaya kepada Immanuel Wanggai di gelandang tengah Indonesia waktu itu gitu kan. Waktu itu nama-nama besar masih ada gitu kan. Tapi beliau ya terlepas dari mantan Persipura gitu, tapi beliau membawa Immanuel Wanggai di dalam gelandang tengah Indonesia. Dan menurut gue dia adalah wonderkid waktu itu, sangat underrated dan benar-benar bagaimana dia bisa sebenarnya kalau aja Jackson F. Thiago punya waktu lebih, gue pikir Immanuel Wanggai bisa kesempatan lebih banyak di timnas dan bisa berbicara banyak gitu kan. Dan terakhir terkini tentu coach kesayangan netizen Indonesia gitu ya, Coach STY gitu ya. Mungkin teman-teman ya sering dengar Leso Arhan gitu sebagai dianggap pemain emas gitu ya. Tapi gue sejujurnya lebih senang ketika Coach STY memberi kesempatan kepada seorang yang namanya Malik Rizaldi.
Malik Rizaldi. Menurut gue pemain Indonesia yang underrated sekarang sebenarnya menurut gue adalah Malik Rizaldi gitu ya. Gue menonton dia ketika PSM lawan Madura, dia Madura kan ya, Madura lawan PSM waktu itu yang 4 besar kan, itu kan penentuan juara liga kan nggak cuma liga ya, tapi ada 4 turnamen itu kan, ada trofeonya, ada turnamennya, cupnya gitu kan. Nah itu ketemu Madura lawan PSM waktu itu menurut gua anjir nih orang benar-benar skillful, bisa benar-benar penentuan posisi dengan baik gitu, dan sangat waktu itu seingat gua 2 gol, dan 2 gol itu gol-gol cantik yang pakai positioning yang bagus gitu ya. Akhirnya STI mengajak dia waktu itu main pertama kali lawan siapa ya, Bahrain ya kalau nggak salah, yang di sana main away, langsung bocor palanya, gokil. Langsung pala Malik Rizaldi bocor gitu kan di Bahrain, tapi dia dipercaya satu babak, dan menurut gua itu benar-benar underrated sih soal Malik Rizaldi. Jadi gua percaya pelatih nggak cuma soal taktik tapi juga manajemen bagaimana dia memberi kesempatan kepada pemain-pemain yang dipandang sebelah mata, dipandang mungkin orang-orang diremehkan gitu ya, dan pada akhirnya pemain bola adalah manusia, bagaimana coach yang bisa memanusiakan manusia. Itu dari gua, terima kasih. Yo, tepuk tangan buat Joshua Collins. Ya, saya bangga sama anak saya. Ya, anak saya kerjanya nonton bola. Sampai lupa Bapak kan ngurusin. juga sering nonton bola, Pak? Iya, waktu masih ngejabat. Maksudnya jawab ketua RT kan? Oh iya, ngejawab ketua RT. Iya. Ini ngomongin Pak Widodo, itu ada RT gua. Iya kan RT kan? Ada RT, Bukan yang lain. ya, Pak Widodo. Tapi tadi dia ngomongin soal timnas era Jackson F. Tiago. Betul. Jadi penonton timnas dari lama. Dari lama. Bukan dari SD doang. Iya. Bukan dari Struik ya. Kenapa? Ada. Berarti ini yang kayak gini nggak pernah ngeprotes harga tiket. Oke, lanjut. Ini dia penampil satu yang sudah ditunggu-tunggu. Ini Yang dia. sudah bersemangat dari tadi, udah konsultasi sama Bang Rijal dari datang. Udah bersiap untuk menyampaikan materinya tentang sepak bola. Sudah siap? 1000%. Oke, langsung saja kita beri tepuk tangan buat Joshua. Kita ucapin dulu ya. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan Om Swastiastu, nama berbudaya. Yang mau bahas ini adalah pelatih lagi bagus tergantung pemainnya. Dulu saya suka sepak bola dari 2005, dari Chelsea, dari eranya Mourinho. Dulu pas Mourinho itu miskin taktik. Dulu waktu pertama Jose Mourinho. Miskin taktik itu udah lama banget, itu berawal dari 2002 2003 pakai skuad yang ada, tapi nggak akhirnya bisa juara Piala UEFA, Piala UEFA, terus Piala UEFA, langsung lanjut Liga Champions, terus langsung 3 tahun juara 2 klub 3 tahun 2 klub 1 klub. Itu jadi 3 tahun 4 tahun 2 klub 4 tahun 2 klub 4 tahun 2 klub 1 trofi. Tapi itu uniknya Mourinho itu bikinnya pakai seadanya aja. Mourinho waktu 2005. 2005. Terus kemudian miskin taktik itu dari awalnya Conte, dari awalnya kita ngejelek-jelekin taktik, berubah jadi juara Scudetto 2012. Dulu Gasperini itu juara tahun berapa? Itu dulunya kita pikir miskin taktik, belum nggak bisa juara. Buktinya Gasperini bisa masuk 3 besar Serie A musim lalu dan sampai masuk final Europa League dan bisa juara. Dulu miskin taktik, tahu-taunya di domestik 3 besar, di kasta 2-nya bisa juara. Kita akan bahas soal yang di luar negeri, tapi di dalam negeri kita membahas soal Alfred Riedel. Alfred Riedel itu memang dulunya kita pikir gak tahu ya Alfred Riedel itu siapa, tapi Alfred Riedel buktinya bisa masuk final AFF 2010 dan 16 dengan skuad yang ada, padahal sebagian diantaranya alumni AFF 2010 dan masuk untuk sebagiannya pada ikut di 2016 dua AFF loh. 2012-14 kita dulunya sepak bola kita hancur lebur gara-gara dualisme ISL dan LPI, gara-garanya pelatihnya Neil Maizer mainnya itu buruk banget di AFF karena akibatnya dualisme PSSI. Dualisme PSSI-nya bisa diselesaikan tapi gagal juga di AFF. Tapi untungnya kita dapat sanksi FIFA. Sanksi FIFA gak bisa ikut turnamen hingga akhirnya ikut turnamen lagi bisa pulih.
waktu eranya Alfred Riedel, eranya Fakhrudin lah, eranya Evan Dimas, terus eranya siapa ya, eranya itu yang siapa ya, Lerby Eliandri. Itu kita bisa ngemulihin timnas, sudah bangkit lagi timnas sejak 2016 dalam masa recovery, masa transisinya. Terus di 2020 di Sintayong masih berubah lagi. Terus pikirkan dulunya kita miskin taktik jadi juara. Miskin taktik itu gak gampang. Miskin taktik gak gampang. Bayangkan Jose Mourinho bersama Atalanta. Terus terus Gasperini bersama Jose Mourinho Chelsea, Gasperini Atalanta, dan STI Timnas. Saya John Yusuf, terima kasih. Hidup Joshua. Oke, ayo tebakan buat kalian semua. Berapa klub jadinya? 4 klub. Oh, 4 tahun 2 klub. Iya. Oh ya benar ya, Porto sama Chelsea. Oke, lu makanya pada dengerin lu gimana sih? Kenapa? Betul. Yang satu susah di FF, yang satu menang sama Australia 8-0. Gampang banget. Hah? Ya orang Australia. Lawan orang Australia. Timnya nggak tahu apa orang Australia pokoknya. Oke, kita lanjut yang selanjutnya. Lupa lagi tadi gue siapa? Oh ya. Iya, karena dia udah nulis nih waktu itu kita buang sampai sekarang. Dia adalah juara 11. 11 atau 13? 13 malah. 13. Gak apa-apa. 13 besar. Apa waktu itu komentator challenge ya? Komentator challenge. Wih, prestasi loh. Iya. Nasional loh makanya. Iya. Itu. MU aja 14. Ini dia yang orang yang peringkatnya lebih tinggi dari MU. Tepuk tangan untuk Eki. Oke, selamat malam semua. Oke, perkenalkan nama gue Eki Muhammad dan gue fans MU. Seperti yang disebutkan tadi, memang fans MU lagi kacau banget musim ini, dan kali ini gue nggak mau bahas tim bapuk itulah, pokoknya gue mau bahas sesuai tema ini. Tangan dingin pelatih menentukan kualitas pemain. Tergantung ya, pelatih timnas atau pelatih klub dulu nih. Tapi kalau buat pelatih timnas, untuk skop timnas itu belum tentu. Karena pelatih timnas itu kan berarti dia hanya mencomot pemain-pemain yang emang kualitasnya sudah mumpuni bersama klub gitu. Sedangkan untuk pelatih klub bisa jadi menentukan kualitas pemain. Kenapa bisa jadi? Karena pelatih itu buat gua bukan menjadi satu-satunya faktor yang menentukan kualitas pemain. Karena balik lagi, yang menentukan kualitas pemain ya pemain itu sendiri. Karena ada kualitas di sini kan maksudnya bisa kualitas buruk atau dan kualitas baik gitu kan. Karena ada juga pemain yang tadinya bagus tapi ketika dipegang satu pelatih dia jadi melempem. Kita ambil contoh Eden Hazard lah. Nah, dia kan jelek bukan karena pelatihnya Ancelotti kan. Ancelotti ya kalau nggak salah ya. Waktu itu Zidane, sorry. Pas Zidane. Bukan karena Zidane yang nggak bisa memaksimalkan Hazard itu kan, bisa jadi juga Hazard yang nggak bisa bersaing dengan pemain-pemain bintangnya Real Madrid, atau emang kualitas fisiknya udah nggak fit kayak waktu di Chelsea dulu gitu. Terus kalau pemain yang bisa tiba-tiba melejit namanya karena satu pelatih, salah satunya CR7 di eranya Sir Alex waktu itu bisa jadi karena CR7-nya juga yang emang dia ngotot gitu bermainnya. Dia punya kemauan untuk bisa menjadi pemain bintang. Nah itu kan bukan jadi satu-satunya faktor untuk menentukan kualitas pemain itu. Kemudian salah satu pemain yang juga gua perhatiin itu Luke Shaw ya. Karena kemarin gue sempat ngutip katanya salah satu pundit juga, Bang Fuad. Dia sempat sebel gitu sama Luke Shaw ini, karena Luke Shaw ini kan ya kita tahu Luke Shaw kan langganan BPJS ya, dia cedera terus gitu. Tapi ketika ada pemain back kiri yang didatangkan MU baru gitu, dia tiba-tiba langsung fit gitu. Waktu itu MU datangin Alex Telles di saat Luke Shaw cedera gitu. Kita nggak punya back kiri waktu itu pelatih MU datangin Alex Telles, dan pas Alex Telles lagi perform nih, Luke Shaw-nya tiba-tiba langsung fit gitu, tiba-tiba main gacor lagi, akhirnya dipanggil timnas lagi, terus akhirnya geser Alex Telles dan dijual Alex Telles. Nggak lama Shaw cedera lagi. Shaw cedera, akhirnya Ten Hag datengin Malaysia waktu itu.
Malaysia lagi gacor, tiba-tiba Shaw gacor lagi, Malaysia dicadangin lagi. Terus akhirnya sekarang dipinjemin Malaysia dan Shaw cedera. Beberapa waktu lalu MU akhirnya datengin Dorgu yang posisinya juga bek kiri, dan beberapa waktu lalu juga si Shaw tiba-tiba fit lagi dan ikut latihan gitu. Nah ini sebenarnya gue juga agak aneh gitu sama pemain si Shaw inilah, kocak aja gitu. Jadi balik lagi ke soal pelatih, buat gue intinya pelatih, tangan dingin pelatih menentukan kualitas pemain bisa jadi, tapi itu bukan jadi satu-satunya faktor yang menentukan kualitas pemain, karena balik lagi ke pemain itu sendiri, kira-kira dia bisa bersaing sama skuad yang ada atau dia yang nggak bisa menerjemahkan taktik dari pelatih itu sendiri. Terima kasih, gue Eki Muhammad. Thank you Eki. Itu tadi performanya si Luxia tuh ngingetin gue sama orang-orang di satu negara tahu. Siapa tuh? Pas ada masalah hilang, pas mau ada pilihan-pilihan gitu tiba-tiba nongol. Muncul lagi gitu. Tiba-tiba ada di tembok-tembok, di pohon. Nggak mungkin di negara kita dong. Enggak. Nggak mungkin dong. Guatemala ini. Iya. Guatemala. Oke, kita lanjut. Oke. Ke yang peserta selanjutnya. berikutnya. Yang selanjutnya ini dia tidak pernah kehilangan arah. Kenapa ayo? Pasti tahu. Pasti tahu. Dia kalau tersesat selalu tahu cara jalan pulang. Betul. Biasanya ngikutin arah mata angin. Yoi. Ini dia jurnalis Kompas, jurnalis Yoi. kita semua. Bang Dev. Bang Dev. Oke, selamat malam KPI. Senang bisa tampil lagi di KPI ya pastinya. Tapi sejujurnya ketika ngelihat tema ini muncul gitu agak kaget karena emang ya gue sendiri ngelihat kalau tentang pelatih ini emang nggak incun banget lah gitu. Tapi oke lah, gue berusaha untuk memutarkan pendapat gue di sini tentang tangan dingin pelatih menentukan kualitas pemain. Gue cuma mau ngambil sampel dari ketika kedatangan Thomas Tuchel ke Chelsea di tahun 2020-2021. Ini mana waktu itu Chelsea ketika di era Lampard sempat bagus, 2020 menjelang masuk ke 2021 ngedrop. Akhirnya datang seorang Thomas Tuchel yang bisa mengembalikan keadaan dari tadi Chelsea berada di posisi di papan tengah, langsung naik juga ke posisi 4 atau 5 kalau waktu itu kalau gue nggak salah, dan membawa Chelsea juara di Champions League gitu. Dan mungkin contoh yang bisa gue ambil juga waktu Pep Guardiola pertama kali megang Barcelona juga ya gitu. Karena waktu itu pelatih sebelumnya Frank Rijkaard waktu itu mungkin bisa dibilang kurang optimal juga. Ketika Pep masuk, boom, langsung kita tahulah Barca pada saat itu seperti apa gitu. Dan itu yang membuat gue menentukan bahwa ada masanya tangan dingin pelatih menentukan kualitas pemain, dan ada masanya juga tangan dingin pelatih itu bisa menurunkan kualitas pemain itu juga gitu. Itu jadi kesimpulan gue ketika tema ini muncul gitu. Ya yang seperti, dan satu lagi ada juga yang tangan dingin pelatih yang tidak bisa merubah keadaan di tim di klub tersebut juga gitu. Bukan. Di klub yang sama tapi pelatih yang sebelumnya sih kalau gue mau bilang gitu. Ya, bisa gue bilang salah satu contohnya ya Erik ten Hag gitu. Masuknya Erik ten Hag di MU ya mungkin bisa gue bilang di musim keduanya kali ya ten Hag cukup berprestasi karena kalau gue nggak salah Rashford waktu itu kontraknya habis, terus mungkin karena takut dibuang makanya dia gacor dulu, pas habis diperpanjang drop lagi gitu. Dan setelah itu gue nggak bisa ngeliat ten Hag bisa mengembalikan keadaan itu juga. Ya sebenarnya gue setuju sama yang barusan maju tadi, pelatih itu, tangan dingin pelatih bukan satu-satunya faktor, banyak faktor juga, tapi memang tangan dingin pelatih menjadi salah satu faktor untuk bisa menentukan kualitas pemain di tim itu. Oke, gue rasa cukup segitu dari gue, thank you. Thank you Bang Kompas, Inspirasi Indonesia.
Berarti tadi udah berapa orang yang tampil? Udah 5. 5 ya? Udah 5. Satu lagi berarti. Satu lagi. Sebelum kita lanjut Ini ke segmen berikutnya. Iya, udah pada nggak sabar nih buat abis ini ada apa sih gitu. Orang udah dikasih tahu. Oh, iya. Ada apa sih abis ini? Sumpah seru Pokoknya banget. siapin aja ya selayaknya kalian adalah panit DPI. Oh iya betul. Pertama siapin, ntar aja kita kasih taunya Iya. di sini tampil ya. Oke, ini dulu ya sebelum penutup kita ke segmen selanjutnya. Boleh tepuk tangan untuk Eric Joe. Wow. Selamat malam guys. Jadi kalau ngomongin soal pelatih, gue mau cerita soal pengalaman Henry sebagai pemain dan pelatih. Thierry Henry, legend. Jadi Thierry Henry suatu ketika pernah komplain ke Arsene Wenger. Jadi dia bilang, coach, gue nggak dapet bola nih. Pemain lain nggak bagi gue bola. Freddy Ljungberg nggak mau passing ke gue. Nah si Wenger kemudian jawab, you should ask the right question. Aksennya Wenger susah. Thank you. Jadi Wenger malah tanya balik ke dia, Ljungberg bisa ngeliat lu nggak gitu. Terus si Henry awalnya bingung dia, kenapa gue ditanya balik. Tapi akhirnya dia ngerti kalau dia tuh harus lihat siapa pemain yang lagi megang bola. Jadi kalau misalnya Ljungberg itu dia kayak punya kacamata kuda. Jadi ngelihat bawah terus. Jadi ketika Ljungberg pegang bola, si Henry mesti pastiin Ljungberg bisa lihat dia. Beda sama Robert Pire. Pire itu suka wantu. Jadi Henry kalau mesti deketin Pire terus. Kalau Bergkamp lu mau lari kemana aja dia nemuin lu. Jadi Angri nggak perlu khawatir. Jadi dia paham bahwa dia mesti lihat kemampuan pemain lain tuh seperti apa yang megang bola dan gimana dia manfaatinnya. Gitu. Tapi ngelatih itu kan nggak segampang itu ya. Jadi si Thierry Henry ini kan juga punya pengalaman ngelatih dan dia punya opini yang menarik soal ngelatih. Jadi dia bilang ada pelatih yang perlu pemain yang berkualitas, ada pelatih yang bisa jadi dia kayak guru, bisa ngajarin orang. Jadi dia kasih contoh Carlo Ancelotti. Jadi Ancelotti itu kan di Real Madrid sukses, tapi di Everton gagal. Bayangin dia mesti bilang di Madrid dia bilang ke Ronaldo, lu lihat temen lu ada Xabi, ada Benzema, ada Higuain, lu tahu lah mesti gimana. Ya pasti Ronaldo tahu dong, ini kan pemain paling komplit sedunia nih sepanjang masa kan. Paling jago lah bacotnya. Tapi kalau di Everton dia ngomong gitu ke Calvert-Lewin kan, Calvert-Lewin ya gimana ya sama aja coach passingnya pada nggak sampai semua gitu. Jadi zaman sekarang tuh kata Henry itu beda. Jadi pelatih itu ngasih tahu pemain tuh harus kayak gimana detail. Tapi kalau misalnya lu pemain juga nggak bisa, pelatih kan harus contohin juga. Jadi mungkin lu pernah lihat Guardiola ngarahin pemain City kayak lu kesini, atau mungkin lu pernah lihat videonya Xabi Alonso di Leverkusen, dia nyontohin gimana passing crossing jarak jauh tuh gimana biar bolanya tetap pendek jadi cepet sampainya. Tapi kalau pemain nggak bisa, nah itu kan pelatih pun juga kesulitan gitu. Henry pun juga kesulitan pada saat di Monaco dia udah contohin tapi pemain nggak bisa ngikutin. Nah jadi kalau ngomongin tangan dingin pelatih menentukan kualitas pemain, gue setuju sama Pandit tadi, Eki sama Bang penunjuk arah. Sorry. Tangan dingin menentukan kualitas pemain, tapi pelatih pun meskipun yang bisa ngajar sekalipun tetap butuh pemain yang minimal punya potensi lah. Sekian dari gue, terima kasih. Yoi, tepuk tangan sekali buat Eric Joe. Thank you Eric Joe. Tadi gimana penampilannya? Maaf saya jadi ke bawah ini. Kurang paham Jadi Sunda. Oke. Tadi apa? Apa ayo? Angry. Tapi tadi gue lupa Arsenal Wenger di Arsenal tuh ada berapa tahun dia? 10-an ada? 10 Belasan.
Enggak nyampe. Puluhan Oh, ya. sampai puluhan ya? 21. 21. 22. Ada 23. Ada. Sekitar 20-an. Padahal itu Henry nyampein opini ke pelatih tapi bisa selama itu pelatihnya ya? Emang ada yang cuma bentar? Ada 5 tahun. Kenapa harus? Ten Hag kan 5 tahun kan? Iya, kenapa harus? Kenapa harus? Lanjut. Kita lanjut aja. Udah ya? Kita lanjut aja. Udah, lanjut Oke, setelah tadi kita sudah ada di segmen pertama. Udah gitu segmen pertama. 6 orang udah tampil, kita bakal masuk ke segmen selanjutnya. Iya, Adalah pokoknya kalian harus mempersiapkan diri kalian. Yoi. Browsing sebanyak apapun tentang sepak bola. Serius ini, serius. Tapi materinya tetap mengenai pelatih. Iya, ya? pokoknya hari ini nanti ada mengenai pelatih, pemain juga. Ya pokoknya sepak bola lah. Iya. 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 Pokoknya tentang sepak bola lah. Eropa sih, gue ngasih clue-nya Eropa aja. Pokoknya kalian harus browsing habis ini. Nggak usah di depan ngumpul ngerokok bareng-bareng, nggak usah. Ingat, habis ini teman-teman kalian jadi lawan pokoknya. Tapi menurut gua nggak perlu browsing juga. Kenapa? Mini DP dulu belum games. Apaan? Nggak, Emang kalau- iya? kalau Mini DP dulu. Oh ya udah. Mini Oh DP iya. dulu. Oh ya udah nanti berarti nggak jadi. Nanti. Habis ini teman Gamesnya dulu dah. nanti. Habis ini masih jadi teman dah. Habis ini masih jadi teman. Belum. Oke ya sudah. Kita break dulu teman-teman. Nanti kita akan kembali di segmen kedua dengan yang seru-seru lagi. Yoi, tetap di Komunitas Wanit Indonesia. Kembali lagi di Komunitas Pandit Indonesia. Tepuk tangan. Malam hari ini adalah malam yang spesial buat penonton di rumah, guys. Dan juga semua yang hadir di sini. Hari ini ada sedikit berbeda. Gue ditemenin sama 3 kursi, di mana ini adalah finalis. Oh enggak dong, ini adalah teman-teman kita. Kita masih bakal ngobrolin bola nih teman-teman. Tapi kali ini kita akan dari cara yang berbeda. Biasanya sendiri, sekarang kita main tim. Karena sepak bola tidak hanya individu, tapi juga olahraga tim, guys. Masuk Pak Eko. Oke. Ini gue bakal ditemanin sama tadi satu teman gue tadi. Yang pertama boleh kita tepuk tangan untuk Dava Zubar. Silakan jawab duduk. Oh di sini aja. Oke di situ. Tapi teman-teman tidak bakal sendiri. Gue bakal mengundang teman-teman semua yang sudah dipilih langsung sama yang di atas. Silin, enggak dong. Di atas juga sama Mas Silin enggak. Dari diskusi teman-teman produksi tadi, yang pertama kita akan mengundang Rehan. Silakan Rehan, maju ke depan. Ya, yang satu lagi juga narsum kita tidak kalah menarik, asik. Jauh-jauh dari Labuan Bajo. Ini dia Pak Dosen Andri, silakan ke depan Pak. Oke teman-teman. Gimana teman-teman kabarnya baik ya? Basa-basi host dulu dong. Oh ini nih, ganti-gantian nih pakai mic. Baik, alhamdulillah baik. Baik. Pakai ini, pakai kli. Enggak. Iya. Dia nggak apa-apa, dia nge-cheat. Biar ini. Gimana aman-aman berdua? Baik. Tadi dikira nggak dikasih mic, jadinya pakai bahasa isyarat. Iya. Oke. Gimana? Pak Andri aman Pak Andri? Tolong guys. Sehat. Oke, ini sekarang gue mengundang kalian bertiga di sini bukan tanpa alasan. Ada alasan dong pasti. Iya. Kita bakal ngomongin masih ada hubungannya sama pelatih nih teman-teman di belakang ya, teman-teman yang di sini juga di rumah. Ini adalah tentang performa dari kedua tim yang tentunya sudah dibicarakan oleh banyak orang dan tidak berhenti dibicarakan teman-teman. MU dan juga Liverpool. Guys. Ini kan sama-sama ganti pelatih nih ya teman-teman ya. Dua-duanya sama-sama ganti pelatih di musim ini. Yang satunya nggak di musim ini, jatuhnya setengah ya. Udah setengah ya. Setengah musim pokoknya sama-sama lah. Yang satu ganti pelatih minta ini itu, yang satu seadanya. Tapi performanya beda. Mungkin kita mulai dulu kali ya dari timnya yang paling jago di klasemen. Silakan fans MU. Gimana? Jadi ini MU bandingin Amorim sama Arne Slot. Tadi gue mau bandingin sama Rahmat Darmawan, cuma terlalu jahat kayaknya. Jadi ya udah sama Arne Slot Sama aja. Arne Slot aja ya? Iya. Kalau ngomongin Amorim sama Arne Slot, bagai pasti bisa kopi sama Apa nih? Starling. Brand nih. Sama Starling. Sama Starling. Kenapa? Ini nyaman, AC, dingin. Starling kan di pinggir jalan, takut ketabrak motor. Sama kayak MU, takut degradasi. Iya kan? Berarti lu emang gak suka sama orang-orang yang jualan Starling itu? Wah, gue suka MU. Aman berarti ya. MU kan Starling, gue suka MU. Berarti gue juga suka Starling. Tapi bukan ke situ kan poinnya. Iya. Ya balik ke MU. Kalau Slot kan datang di awal musim. Oke. Jadi mungkin ada pramusim gak ya? Liverpool ada kan? Slot di Liverpool ada pramusim. Nah itu mungkin faktor yang
sangat penting ya bagi Liverpool atau bagi pelatih baru siapapun. Kalau masuk ke tim baru harus ada pramusimnya biar kenal sama pemainnya, biar tahu strategi yang cocok apa. Kalau Amorim datang di hampir 2 bulan yang lalu di pertengahan musim. Nah ini kan nggak ada pramusim. Dan dia datang ke MU yang lagi acak-acakan, pemainnya pemain Ten Hag semua. Dan bisa dilihat kalau Amorim itu sebulan atau sebulan setengah ini bikin match-match MU itu sebagai match pramusim gitu. Pemain dicoba-coba. Kemarin Kobbie Mainoo jadi false nine gitu. Itu kan masih coba-coba sampai sekarang gitu. Jadi menurut gue kalau bandingin Slot dan Amorim, selain performanya bisa dilihat juga dari waktu masuknya yang menurut gue sangat berpengaruh gitu. Oke, gue garis bawahi. Waktu masuk berpengaruh ya. Berarti waktu masuk berpengaruh. Kalau dari lu coba nih, kalau dari Pak dosen gimana? Mungkin punya sudut pandang yang berbeda. Kalau ini kan fans MU, jelas memiliki satu klub. Kalau Bapak kan pengamat, maksudnya fair lah, nggak ada ngefans dari dua ini, gimana nih? Nah, kalau teman-teman ingat di episode DP Muda ya, berapa bulan lalu lah ya. Dari sebelum Amorim masuk, saya pernah bilang, suka nggak suka, Amorim datang ke MU itu bak juru selamat ya. Karena dia udah tahu MU itu udah bisa dibilang situasinya yang sangat kritis lah. Jadi suka nggak suka dia datang tuh harus bisa memulihkan situasi yang ada di MU, membalikan MU menjadi salah satu raksasa di Inggris. Tapi itu nggak terjadi ya, dengan berbagai faktor. Yang mungkin itu terjadi di Arne Slot. Saya juga pernah bilang waktu bahwa salah satu kunci Arne Slot berjalan maksimal selama ini adalah sinergi. Pemain, tim kepelatihan dan juga pemilik klub dan segala macam. Mereka berjalan bareng gitu. Artinya apa yang Slot mau itu sama dengan apa yang pemain mau, pemilik klub mau, supporter mau dan segala macam. Jadi berjalan tuh. Nah di MU mungkin dengan CV-nya Amorim dengan bagus di Sporting Lisbon, dia coba bawa itu di MU, tapi itu nggak berjalan karena nggak sinergi kan. Kapasitas pemain di Lisbon dan juga MU berbeda. Yang Amorim mau di MU berbeda dengan kondisi pemain. Sementara di satu sisi dia datang tuh mau nggak mau dia harus menjadi solusi utama gitu loh. Jadi persoalan waktu tadi ya, dia harus udah tahu sebenarnya ketika dia masuk di MU dia harus tahu konsekuensinya saya harus bisa memulihkan keadaan tim ini menjadi salah satu pesaing, tapi nyatanya nggak bisa itu kan. Berarti ada sesuatu yang harus diubah. Siapa yang mengalah nih? Apakah para pemain, Amorim atau tim para staff lah, stakeholder yang berada di belakang klub MU? Itu menurut saya sih. Jadi harus berbenah lah. Harus berbenah. Nah satu lagi nih, MU netral Liverpool. Lo kan fans Liverpool dah katanya. Gimana nih lo merasakan pergantian pelatih? Malah skuadnya nggak belanja banyak, katanya peninggalan. Tadi udah dibilang nih sama Rehan, katanya waktu masuknya ngaruh. Masih diberikan waktu untuk pre-season, sementara MU enggak. Terus juga kalau dari Pak dosen Andri katanya ada ketidakselarasan nih di MU. Apakah di Liverpool udah pasti selaras nih? Gimana tuh? Ya, berbicara mengenai sepak bola ya. Nggak, sebagai fans Liverpool, mungkin semua fans Liverpool nggak ada yang menyangka gitu ya. Di musim ini Liverpool bersama Arne Slot udah langsung memberikan impact yang sangatlah luar biasa gitu. Peringkat 1 di Premier League, peringkat 1 di Champions League, dan semifinal. Bahkan ini musim ini masih ada kesempatan yang sangat terbuka untuk mendapatkan 4 trofi gitu kan. Tapi kalau gue nyorotin tadi perkataan dari Rehan, di mana Amorim datang ketika timingnya kurang tepat gitu. Ketika Amorim datang ketika MU masih acak-acakan gitu. Tapi kalau kita throwback, kita lihat apapun yang udah dilakuin sama manajemen MU, apapun yang udah dilakuin sama MU-nya itu sendiri, itu semuanya udah dipenuhin gitu loh. Bareng Ten Hag, pemain yang dia butuhkan gitu kan, bahkan Ajax 2.0 gitu kan, banyak yang nyebut begitu, tapi nggak works juga. Ini juga Amorim, apa yang Amorim mau udah mulai diturutin juga nih sama manajemen, ngebuang beberapa pemain-pemain toksik, ya tapi balik lagi, sampai detik ini pun ya walaupun impact-nya udah mulai kelihatan, tapi belum ada nih, gitu kan, itu yang mau gue sorot. Jadi walaupun kalau kita lihat Arne Slot ini kan bareng sama Liverpool dapat tim warisannya Jurgen Klopp gitu kan, tim yang udah kebentuk, tim yang udah kebangun chemistry-nya, dan cuma nambah pemain 2, itu pun 1 Chiesa yang injury prone dan juga Mavardashvili yang baru musim depan dia join, tapi dia bisa works gitu. Itu sih yang mau gue sorotin. Oke. Itu kalau lo tadi maksudnya dari sisi Liverpool pun lo bisa gue bilang, gue kutip sedikit prihatin juga ya sama kondisi dari MU ya. Nah sekarang nih, lo nih dari Liverpool, andai kata, ntar gue kelupaan nih. Malah bisa dibilang lo kedatangan Arne Slot malah ada pesimisnya di awal.
dibandingin fans MU yang malah lebih yakin, Amorim pengubah keadaan nih. Gak cuman gue, semua fans Liverpool ketika Arne Slot masuk pesimis. Gak ada yang mikir Liverpool bakal juara. Mentok-mentok slot Eropa lah. Empat besar lah. Oke, gue mau nanya balik ke kalian semua nih buat terakhir, tapi gue mulai dari lu deh. Lu fans Liverpool, lu akhirnya menerima Liverpool dengan keadaan yang akhirnya apa bisa bernafas tenang lah dengan keadaan pelatih baru datang, ternyata jalan mulus-mulus saja sampai sekarang, walaupun kemarin di match terakhir Champions League ya itu udah bro yang main bocil-bocil. Iya, yang main bocil-bocil kan. Nah, kalau seandainya tim lu yang mengalami seperti MU, berapa lama lu mengasih waktu buat pelatih lu seandainya keadaannya sehancur itu gitu? Mau sampai kapan? Ini secepatnya. Oke. 2 match, 3 match gimana? Ya 1 musim gue bisa bilang kenapa, karena ya balik lagi gue masih menghargai MU ini sebagai tim besar gitu. Tim besar yang sebenarnya lebih pantas untuk bersaing bersama Liverpool untuk title race gitu. Bukan nggak dihitung lah itulah. Menurut gue lebih realistis Nottingham Forest daripada Arsenal. Bukan yang kayak sekarang, MU yang malah berjibaku hampir masuk ke jurang degradasi gitu. Oke, itu bukan MU yang kita kenal dari awal. Dari lu idealnya 1 musim. Iya. Kalau seandainya musim itu udah bergejolak, ganti di akhir musim. Apa tengah-tengah menurut lu? Ya kalau kita ya itu masalah manajemen lah. Orang ada yang 5 tahun udah punya prestasi banyak juga cepat dipecat. Oke. Lanjut, gimana Pak Andri? Berapa lama sih sebenarnya idealnya dikasih kesempatan kalau menurut pandangan kita lah? Kalau kita bicara tim besar, MU dan Liverpool kan tim besar ya. Jadi waktu itu sebenarnya sebuah keharusan ya. Tidak butuh waktu lama lah untuk adaptasi ya. Karena dia datang, tadi saya bilang Amorim datang kan juru selamat kan. Dia harus mengubah keadaan. Tapi ketika dia dalam waktu yang dibutuhkan MU saat ini tidak bisa mengubah keadaan, ya itu salahnya dia gitu kan. Artinya kalau mau berubah ya perombakan besar-besaran menurut saya. Tapi kalau ini nggak dilakukan sama MU, ya jangan kaget kalau MU nanti bisa aja masuk ke zona degradasi ya. Tapi saya lihat mereka realistis sekarang, mereka lebih fokus ke Eropa sama FA Cup ya. Karena kalau mereka juara Eropa, itu ada peluang untuk kuota Liga Champions kan. Jadi ya menurut saya kalau mau sustain masih realistis tuh menurut lo? Skala prioritas saja. Kalau kejar 4 besar di Liga Inggris ya mimpi sih menurut saya. Jadi ya, mohon maaf untuk teman-teman MU ya, saya sepakat mereka lebih baik fokus ke Europa League, kejar karena itu salah satu peluang mereka untuk kembali ke level atas gitu. Iya, tapi menarik ya kalau misal ada tim yang main di divisi 2 tapi main di Champions League. Itu tadi gua mau ngomong itu. Minimal ada catatan sejarah nanti kan. Satu-satunya tim Liga 2 yang main di Liga Champions. Jadi masih berjalan di Liga 2 tapi main di Liga Champions. Nah, itu bisa aja. Gitu. Astagfirullahaladzim. Jangan sampai kejadian lah. Pertanyaan yang sama ya? Kalau gue khusus spesifik buat Amorim ya, gue ngasih sampai setelah musim ini selesai, dia belanja pemain, terus 1 musim lagi baru. Jadi gue udah capek lah. Jadi sebagai fans MU udah capek lah gue ganti pelatih setelah post Sir Alex Ferguson di berapa? Cuman 12 tahun, itu udah 9 pelatih gitu. Rata-ratanya nggak lebih dari mungkin setahun lebih sampai nggak nyampe 2 tahun gitu. Jadi untuk proses rebuild ini tuh MU juga si Rangnick udah ngomong ini MU ini open heart surgery gitu, semuanya harus dirombak. Amorim juga ngomong banyak pemain toksik, bahkan kebukti sama Rashford yang cabut di Aston Villa dipinjemin segala macam. Berarti yang kita lihat di depan itu sebenarnya lebih buruk lagi di belakangnya. Jadi banyak faktor yang bikin MU itu bisa terjerembab sejauh ini gitu. Jadi nggak cuma setengah musim atau 1 musim doang selesainya. Nah untuk spesifik ke Amorim, dia kan mainnya 3-4-3 yang butuh wingback cepat banget. Sementara kita pakai Mazraoui yang lebih jago ngaji dibanding jadi wingback. Sementara Diogo Dalot yang ya Allah kadang kalau main bola otaknya nggak dibawa. Kadang ada pemain ramai malah disamperin gitu. Itu kayaknya orang fat football juga tahu harusnya keluar segala macam. Jadi seenggaknya kasih waktu dulu untuk Amorim implementasiin strateginya untuk sebaik mungkin, karena seburuk-buruknya MU kita bisa nge-kick Arsenal dari FA Cup, bisa nahan Liverpool yang hampir menang kalau Maguire nggak tinggi, dan apa? Iya tapi itu jelek. Sejelek-jeleknya MU, jeleknya banyak. Tapi ada match City, ada match Liverpool, ada match Arsenal yang bisa bikin ada harapan lah nih Amorim ini. Dan manajemennya balik lagi, dia bisa nge-kick Rashford yang Mr. Manchester United lah bisa dibilang. Tapi dia berani ngomong gimana di media. Tapi gue gak setuju sih ketika pelatih baru gitu kan, dimana tim sebelumnya udah hancur, rebuild lagi. Jadi siklusnya bakal keulang terus.
Gue lebih setuju ketika pelatih datang itu membenahi semuanya. Jadi nggak ngebuang semuanya dari awal, nggak rebuild, tapi ya ibarat kata klub ini adalah pemerintahan lah. Keberlanjutan. Gimana? Kenapa? Soalnya kenapa tuh? Pasti di setiap pemerintahan dari pemimpin sebelumnya itu udah merencanakan pembangunan 10 tahun ke depan gitu kan. Ketika ada pemimpin baru tapi pembangunan yang udah direncanakan 10 tahun sebelumnya ini mangkrak, ya bakal keulang terus. Oke, thank you Dasuf. Nih terakhir ya, karena durasi untuk sesi ini udah habis. Yang terakhir gue tanya langsung ke fans MU nih, karena ini biar fansnya sendiri yang ngomong ya. Langsung gue tanya ke lu, apakah sekarang berarti MU lagi di proses yang tepat untuk memperbaiki diri? Iya, dengan manajer baru dan manajemen yang baru, ini Mas, menurut gue waktu yang tepat. Produksi. Prediksi lu, berapa lama bisa sampai ke top performa terbaik lagi MU? Butuh berapa? Musim depan. Oke. Gue yakin. Ini bisa dikutip ya, Iya. Ini kan sekarang 13 ya. 13. Musim depan di waktu yang sama, ya minus 10 dari 3. Agak banyak masih di 3 juga lagi. 3 dari bawah? Jangan dong. Oke, teman-teman, itu dia MU versus Liverpool, Arnesto dan juga Tenak. Dan juga Amorim bersama Dazuf, Rehan dan juga Andri. Thank you semuanya. Kita akan lanjut lagi nanti ke sesi selanjutnya. Yoi. Bagus nih segmennya. Keren. Oke, kita masih lanjut untuk segmen selanjutnya. Tadi kita ngebahas tentang perbandingan antara MU dan juga City. Gila, belum dimakin udah hadir loh salah satu lord kita. Iya, nggak apa-apa. Bersama Bang Rizal Balevi, tepuk tangan teman-teman. Ya, dan ini gue bakal ditemenin juga sama 2 teman dari KPI yang tadi udah ditunjuk langsung sama Pak siapa tadi? Pralentino Simanjuntak. Ya udahlah itu pokoknya. Oke, gue mengundang teman gue Raka dan juga Billy buat maju ke depan. Oke. Ya teman-teman, ini ada Billy dari KPI Muda, KPI memang muda ya. Sampai muda aja KPI. Ya, Billy dari KPI, Raka dari KPI, salah satu konten kreator juga ya di YouTube ngebahas apa? Makanan. Bahas bola. Iya dong, bahas bola. Dan juga Bang Rizal yang sudah tidak asing lagi. Oke teman-teman, mempersingkat waktu, langsung aja gue lempar temanya. MU City, sama-sama saudara di Manchester. 2-0 bukan apa-apa karena ada yang 5-1 kan. Yeah. Apakah emang bener nih kata-kata dari netizen yang bilang bahwa Amorim gagal jadi, terus Pep Guardiola udah habis masanya? Gimana guys? Mungkin kita mulai dari Billy. Amorim gagal jadi? Enggak, belum lah. Gimana? Belum lah. Baru datang dia bulan November ya. Iya, jadi gue rasa, gue setuju sama Rehan tadi ya. Ada fans MU siapa lagi tadi? Ada Eki juga. Raka juga ya? Gue gak tahu sih Raka, tapi tadi gue udah ngobrol sama Eki. Menurut gue, Amorim layak dikasih kesempatan sih. Tapi, tapinya dari Billy nih biasanya pedes nih. Enggak, gue sebagai fans MU, harapan gue tuh udah rendah banget. Ya kasihan. Tidak terdegradasi aja udah bagus gitu. Tapi ada lagi pemikiran lain yang bilang bahwa MU tuh harus degradasi. Biar apa? Kan pemain-pemainnya pada susah dijual nih, pada nggak mau keluar. Kalau degradasi kan otomatis masa sih pada mau main di Championship? Kan? Jadi biar restrukturisasinya cepat gitu kan. Nah, terus apa lagi? City Pep. Gue rasa Pep City sih telat untuk regenerasi semua pemainnya. Karena banyak banget yang harusnya udah keluar Walker itu udah harusnya 2 tahun atau 3 tahun lalu harusnya udah diganti. Baru juga kita tahu kedalaman skuadnya City. Orang selalu bilang kedalaman skuadnya City tuh banyak enggak. Dua musim Rodri nggak ada yang gantiin. Udah 2 musim Kevin De Bruyne nggak ada tuh yang bisa gantiin dia. Jadi Haaland pun baru sekarang ada Marmoush gitu. Marmoush sekarang pun ditaruhnya di sayap nggak di depan. Jadi gue rasa kalau orang lihat City sekarang ya nggak ada pendukungnya juga sih, jadi ya udahlah. Oke, lanjut Raka nih. Raka kan kemarin di beberapa episode sempat bilang, gua ngefans City dari zaman Haaland. Tapi bapaknya Haaland. Gimana nih? Apakah benar dia tadi lebih banyak soal MU kan, City-nya sedikit lu nih, mungkin lebih banyak soal City. Apakah Pep Guardiola sudah habis dan harus diganti? Oke, jadi kalau gue ngelihat Pep Guardiola sendiri itu kayak ada minusnya Pep Guardiola itu dia terlalu memaksakan timnya itu di sistemnya gitu. Sedangkan
bola itu nggak cuma sekedar sistem gitu loh. Ada hal-hal lain yang mungkin bisa jadi pertimbangan kan. Kayak misalnya kita ngelihat salah satu tim yang jago banget itu yang baru aja datengin pemain dan bersinar, Real Betis. Real Madrid. Bagus. Oke, Real Madrid maksudnya ya. Jadi dia setiap dia ngedatengin pemain dan mungkin aja kayak kemarin El Pato kan rada ngevlog dulu ya. Walaupun akhirnya mulai makin kesini makin bagus. Karena pendekatannya Ancelotti itu menurut gue lebih bagus daripada Pep. Sedangkan Pep itu dia memaksakan timnya itu ada di sistemnya. Sedangkan Ancelotti itu sistemnya yang mengikuti pemainnya. Dan ini tuh yang menurut gue bikin City itu jadi menurun ketika dia kehilangan banyak pemain juga. Terus apalagi sekarang ya mungkin permainannya udah mulai kebaca juga dan harus ada regenerasi baru juga untuk Pep. Mungkin batunya harus dikurangi aja sih. Batunya. Oke, lanjut nih ke Bang Rizal. Ya. Apakah emang udah regen pemain atau justru strateginya yang udah mentok? Yes, soal City dan Pep Guardiola ya. Dia lagi fase-fase terburuk Pep Guardiola seumur hidup, tapi nggak ada yang ngomong Pep miskin taktik ya. Kalau gue ngeliat nggak ada yang ngomong itu miskin taktik. Gue ngebayangin kalau ini terjadi ke Ancelotti, ini terjadi ke Mourinho, pasti narasi media Ancelotti miskin taktik, Mourinho miskin taktik, tapi itu nggak berlaku buat Pep. Artinya selama ini emang standar yang udah ditaruh sama Pep Guardiola itu emang tinggi banget. Dia nggak pernah ngalamin fase kayak gini. Baru musim ini doang dia ngalamin kalah tuh kebobolan lebih dari 3 gol, lebih dari 1 kali. Lawan Arsenal kemarin, abis itu di awal pernah kalah lawan Sportingnya Amorim. Itu jelas rekor-rekor buruk. Tapi gue sih lebih menarik daripada City. Ngomongin MU-nya sih jauh lebih menarik. Wah, kenapa tuh ngomongin MU? Gue punya teori apa yang terjadi bagi MU di musim ini, itu salah siapa? Masih salah Ten Hag menurut gue. Tetap salah Ten Hag yang gue salahin karena warisan terburuk dari tim MU dibandingkan pelatih pos era Sir Alex Ferguson, itu warisannya era Ten Hag menurut gue. Kenapa gue bilang begitu? Karena ini aja lu jawab juga, bantuin gue ya. Ten Hag bersama MU finishnya di peringkat tuh lebih tinggi ketika dia pakai warisannya Ole, apa dia pas udah pakai timnya dia sendiri? Warisan Ole malah jadi jauh lebih bagus peringkatnya. Dia finish di peringkat 3 waktu itu. Peringkat 3 dengan squad Rashford tadi musim terbaik dia. Tapi ketika dia timnya itu berombak, jadi tim keinginannya dia sendiri malah jadi jauh lebih buruk kan. Jadi menurut gua kekacauan yang didapatkan oleh MU musim ini tuh nggak lepas dari faktor Erik ten Hag dan juga Ineosnya. Ngasih kepercayaan ke ten Hag terlalu lama. Dan mungkin lo ada yang nggak setuju sama gua, boleh disampaikan juga. Gua salah ten Hag, poin gua adalah Oke. Ini tadi Billy udah mau ngambil mic. Kenapa Bill? Kenapa Bill? Kenapa Bill? Ngomong aja Bill, counter Bill. Enggak, gue bukan membelain Ten Hag ya. Oke, lanjut. Walaupun HP gue 2 tuh. Kenapa Bill? Enggak. Itu nggak bisa di kantor, HP 2 udah nggak bisa di kantor menurut gua. Enggak. Iya. Susah ini. Kenapa Bill? Enggak, gue rasa iya Ten Hag memang punya andil besar ya, tapi gue rasa Ineos juga harusnya disalahkan. Karena menurut gue Ineos nih agak keputusannya agak lambat gitu ya. Kenapa nggak dari awal musim aja? Kenapa mereka harus memperpanjang Ten Hag gitu? Kalau misalnya kita lihat Chelsea bully gitu misalnya, dari awal musim ya udah langsung ganti aja, nggak perlu nunggu di tengah. Terus sampai kemarin di awal musim juga Ten Hag masih dikasih duit buat belanja gitu. Jadi ngapain buang-buang duit buat yang gak jelas gitu loh. Kalau emang niatnya mau berubah ya udah berubah aja. Gak usah setengah-setengah gitu. Iya benar juga. Itu juga sempat jadi pembahasan lah ya buat kita semua di sini di beberapa episode kemarin bahwa kenapa sih kok bahkan MU ini kalau mau mecat harusnya udah dari awal musim lalu supaya memberikan waktu buat pelatih baru kan. Tapi kenyataannya malah kayak ngulangin kesalahan yang sama di tengah-tengah mecat gak punya waktu, ditinggalin dosa banyak banget. Nah itu harus gimana tuh caranya menghapus dosa itu. Tapi yang gue penasaran ya teman-teman, gue banyak dengar suara tentang fans MU, fans Liverpool. Gak apa-apa kalau lu gak setuju, tapi kenyataan yang gue alami adalah gue jarang dengar suara dari fans City. Nah, berhubung di sini ada salah satunya, gue nih penasaran nih, gue juga pengen tahu dari POV dari fans City. Ada nggak sih kalau ngelihat ke luar mah terlalu banyak ya dari lu pribadi. Suara-suara pengen ganti pelatih deh. Kalau bisa supaya lebih seger. Ada nggak sih dari lu sebagai fans City gitu? Ya mesti ada sih. Kalau melihat. Tetap ada. lanjut. Ya kalau ngelihat maksudnya kayak melihat City yang sekarang sih kayak gue rasa pengen lah gue lihat kayak gitu. Dan balik lagi kalau misalnya ngelihat
apa tadi pertanyaan? Ada nggak sih dari lu pribadi sebagai fan City pengen ganti pelatih gitu? Kan kalau yang lain udah sering nih tim-tim lain. Nah City gue jarang denger tuh. Berhubung ketemu gimana? Perlu sih karena gini. City itu menurut gue udah lama banget dia sama Pep dan menurut gue udah lumayan kebaca cara main Pep. Kan kalau misalnya kita lihat Pep itu apa sih yang digembar-gemborin itu apa? Taktiknya gitu. Positionnya dan walaupun sebenarnya Pep itu termasuk generasi tiki taka yang mau menyesuaikan gitu loh. Dari waktu dia beli Haaland dia udah mulai main direct itu udah generasi tiki taka yang paling bisa menyesuaikan gitu. Tapi gue kenapa pengen Pep itu waktunya udahan gitu ya? Karena sekarang itu bola itu nggak sekedar taktik gitu loh. Udah mulai sekarang padet banget mainnya. Udah mulai taktik itu udah nggak kita bukan yang membuat taktik tapi kita itu mengikuti taktik lawan gitu loh. Beberapa tim udah mulai kayak gitu. Sedangkan Pep itu dia masih kayak tipenya dia yang reaktif dan masih kekeh dan beberapa tim udah mulai main reaktif gitu loh. Dan kayaknya perlu pelatih-pelatih yang lebih fresh, yang lebih bisa menghandle pemain dan lebih nggak batu sih. Oke. Gue nambahin dikit. Boleh nambahin. Kalau seandainya emang waktu Pep bersama City akan berakhir gitu, let's say, gue udah punya kebayang siapa penggantinya. Siapa tuh? Coba. Kalau yang nggak bukan menurut gue Mikel Arteta. Terserah lu setuju apa enggak. Menurut gue penggantinya tuh secara natural, secara paling pas Mikel Arteta jawabannya. Mau fans Arsenal nggak setuju kayak apa? Menurut gue dia paling pas buat jadi suksesor Pep Guardiola sama City. Peluang juara Premier League lebih besar, peluang juara UCL lebih besar bersama Manchester City ketimbang sama Arsenal menurut gue. Oke, ini kemarin masalahnya di beberapa ini ada konten yang muter terus nih di reels IG, di short YouTube. Prediksi waktu Bang Rijal bilang Ten Hag bakal dipecat November. Gue masih ingat tuh di video itu hampir semua nggak ada yang nyebut tuh. Nyebutnya si Chelsea tuh waktu itu, sebut Chelsea. Dan itu viral sampai sekarang keulang-ulang videonya dan ini kayaknya apakah akan jadi nih kesaktian Bang Rizal akan terjadi lagi. Tapi kalau Arteta sampai kapan sih ininya kontraknya masih panjang ya atau? Masih cukup long term deh. Tapi ada kemungkinan dibeli putus? Kalau seandainya Pep cabut aja. Kalau seandainya Pep cabut aja. Ya, siapa tahu beli putus kan. Namanya kalau punya uang kan kemarin kita bilang ya di Nalar TV. Kadang orang kaya apa aja pengen dibeli gitu pokoknya. Oke, yang terakhir nih sebelum kita menutup nih perbincangan di sesi ini. Lagi deh dari fan City yang lain nanti boleh nambahin. Berapa lama lagi lo mau ngasih waktu buat Pep? Kira-kira dari opini pribadi aja. 1 kali bursa transfer sih kata gue. Kalau gimana? Beneran, 1 kali bursa transfer, dia gimana ngatur strategi pembelian pemainnya, dikasihlah kesempatan di situ. Dan kalau masih kacau gitu, masih belum bisa berubah, ya mungkin udah waktunya gitu loh. Sayang loh banyak pemain-pemain akademinya City yang sebenarnya itu bagus kayak yang dingin itu Cole Palmer ya. Walah, ya. Kan juga banyak gitu loh pemain-pemain yang sebenarnya bagus tapi disingkirin termasuk kayak apa yang jadi anak tiri itu Alvarez. Anak tirinya Haaland ya kan. Nah itu juga banyak pemain yang sebenarnya itu bisa dijadiin opsi tapi itu justru malah dibuang gitu loh. Mungkin itu yang menurut gue kayak ya kasihlah 1 bursa transfer berbenah dan let's see gitu. Oke ya, supporter bisa bersuara tapi manajemen yang bertindak. Jadi kita tunggu ya. Sisanya gimana? Ada mau closing? Rijal, Billy mau nambahin lagi sebelum menutup? Billy closing Billy. Kata-kata hari ini Pak Billy. Biasanya lo ada yang pedas-pedas nih, gimana Bil? Ayo sebelum closing nih Bil. Lo yang megang mic kayaknya udah siap nih mau nyoba. Gak apa-apa coba aja gas. Oh enggak ada. Ya udah Rizal closing. Oke kalau gitu itu dia MU versus City. Thank you buat Raka, Billy dan juga Rizal. Kita closing di segmen ini. Kita ketemu lagi di segmen selanjutnya. Saatnya tebak-tebakan, tebak-tebak ala bola bukan harga gas LPG. Oke kita kembali lagi kali ini kita di sesi KPI. KPI-nya beda yaitu Kuis Pandit Indonesia. Yoi. Ini jadi gamenya nih nanti gue akan memilih 2 kapten. Nah 2 kapten ini nanti akan memilih skuadnya di sini. Asik. Akan memilih skuadnya. Jadi yang nggak kepilih mohon maaf ya. Jangan ngambek apalagi pulang ke negaranya karena nggak dipanggil ke tim. Oh nggak dong nggak ada. Oke,
dua kapten kita di sini gue bakal mengundang Rijal dan juga Dava. Oke, boleh ke depan dulu dong. Oke, ini kalian sweet dulu, sweet aja, sweet terserah, sweet Thailand, sweet Vietnam. Bandit sweet. Oke, Cap. Ya, siap, boleh. Oke, menang berarti duluan. Oke, Captain tolong dipimpin skuadnya. Oke, pilih ya. Ini kita angkat tangan dulu. Siapa yang mau main di timnya Dava? Coba angkat tangan, angkat tangan. Yang mau main deh. Yang mau main kuis. Ah, nanti. Satu tim isinya 3 doang. Jadi yang mau main ayo angkat tangan biar dipilih Dava. 4 sama lu kapten. Lu pilih satu gitu. Oke. Lu satu dulu. Gua Akbar deh karena belum maju tadi. Oke. Rijal. Ini teman Liverpool gua Yuno. Oke, Yuno. Nanti. Oke, satu. Squad kedua. Angkat tangan yang mau main. Oke. Ayo orang kedua, Rijal. Oke, 2 orang ketiga. Yang belum siapa yang belum? Yang belum maju. Joshua, Timothy belum tadi. Oke. Timothy, orang terakhir. Yang belum maju. Saya. Oke, Felix. Oke, coba squadnya mana tadi? Kita mulai kalau gini dulu deh. Tadi kan udah sweet. Tadi udah sweet, lu udah menang. Iya. Lu mau main pertama apa mau lempar dulu? Lempar dulu. Oke, squadnya Bang Rijal boleh maju ke depan dong. Squadnya Bang Rijal. Nah, coba kapten di sebelah sini, kapten. Oke, silakan berdiri bagi tempat ya, jangan dorong-dorongan semuanya di atas. Dapat. Ya, oke, gue jelasin dulu permainannya. Permainan ini adalah tebak cepat. Selama 20 detik ya Bang Giri ya, bener ya? Bang Abrar ya? Masih Bang Giri? Oh iya, 20 detik ya. Selama 20 detik kalian akan gue kasih pertanyaan, ada sekitar 10 pertanyaan. Nanti dijawab, kalau berhasil geser, kalau berhasil geser. Kalau nggak berhasil bakal stay di orang yang sama terus. Nah, kalian harus bisa menjawab sebanyak-banyaknya dari 10 pertanyaan itu. Gue nggak tahu ya, gue kira boleh pas. Ada pasnya nggak? Oh, kalau pas tetap di satu orang tapi ganti pertanyaan. Iya kan, tadi lu bilangnya gitu. Oke, kenalin lu dong, squadnya ada siapa aja, kenapa lu milih coba? Oke, pilihan gue hari ini 3 orang ini. Pertama Yuno, gue yakin pengetahuan dia soal trivia, gue yakin dalam lah. Ini ada Felix, ini pemerhati bola nasional maupun internasional. Kalau ini Abel, dalam banget soal pengetahuan bola Eropa. Jadi gue rasa ini saling ngelengkapin dan ini tim yang bisa nganterin gue menang hari ini, Ger. Oke, tapi tadi ada quotes lagi dari Bang Geri, ada titipan, ada notes, nggak boleh bisik-bisikan. Kalau bisik-bisikan ini ada saksi nih ya, banyak ya. Tolong bantu ya, mana nih Geri? Ya Bang Geri. Ayo lo yel. Ini alasan gua pilih Yuno. Buat yel, alasan gue pilih Yuno buat itu. Sisi kreativitasnya ya udah, ada. boleh deh, yel lu coba ayo, dikasih waktu nih, terdikat. Buat yel kelompok lu. Tim Rijal. Ayo kita melaju. Kenapa kesini sama tim lu. Oh iya, jauh. Ayo, ulang, ayo. Ayo kita melaju. Rizal nomor 1 banget. Kita akan pasti menang. Mendapatkan hadiah. Wih, tepuk tangan. Ini dia alasannya. Oke, alasannya. Siap ya. Nanti pokoknya 1, 2, 3, 4. Balik ke satu lagi, 1, 3, 4. Oke, ini orang pertamanya. Oke, udah siap? Timer gimana, udah siap? Bang Geri, Bang Anjar, tim? 20 detik dari sekarang ya. Gue bakal bacanya cepet nih. Oke, 20 detik di... Ayo siap boys, break a leg. Oke, siap? Yes. 3, 2, 1. Siapa satu-satunya back yang pernah menang Ballon d'Or? Cannavaro. Betul? Berapa kali Jerman juara Piala Dunia? 3 kali. Salah? 4 kali. Betul? Siapa kapten MU saat ini? Bruno. Betul? Apa tim yang berhasil mengalahkan Liverpool musim ini di IPL? Sorry apa? Apa tim yang berhasil mengalahkan Liverpool musim ini di IPL? Berhasil menjawab 3. 20 detik. 20 detik. 1 menit dong katanya. Oke, boleh kembali ke tempat dulu. Kita langsung ke tim kedua. Well done boys. Nanti lagi.
Ayo, oke tim selanjutnya boleh naik ke panggung. Pressure nih, gue kalau games-games ini kalah nih bisa nih. Tenang aja kan tebak kepala sekolah. Coba, kenapa lu memilih squad ini? Announce dulu, announce. Timothy karena suaranya berat. Ya, gak apa-apa. Akbar, wis konten kreator baru. Wis, Pak Ismail? Pengalaman. Oke, kalau tadi ngambil pemain muda, kali ini ngambil pemain matang ya. Iya. Yele lah. Apa? Pak Ismail ada Pak Ismail. Ayo, nggak apa-apa. Apa aja lah, Yelel. Mau kata-kata kayak mau nyanyi. Pak Ismail kan? Ayo, jangan lempar tanggung jawab kayak kementerian. Ayo. Ikutin gue ya. Ikutin. Forza Dazuf. Ini tim Dazuf. Forza Dazuf. Kita siap bantai Rijal. Oke, bagus. Ntar gue buka dulu pertanyaannya. Oke, 20 detik ya. Udah siap? Mana nih tadi pertanyaannya? Oke, udah siap dari sekarang? Sip, 1, 2, 3. Siapa pemain terakhir yang menang Ballon d'Or sebelum Messi Ronaldo? Pas. Siapa pemain yang digigit Suarez di Piala Dunia 2014? Hah? Siapa pemain yang digigit Suarez di Piala Dunia 2014? Cewek ini. Betul. Siapa pencetak gol perdana di laga final Piala Dunia 2006? Pas. Tahun berapa La Galaxy ke Indonesia? Sorry ya guys ya, saya cuma jalanin perintah. Gitu doang Dazuf. Ya. Satu ya. Oke, boleh kembali lagi ke tempat. Tepuk tangan lu dong. Oke, ini tadi berarti tim Rijal berhasil mendapatkan 30. Yang ini berhasil mendapatkan 10. Ini yang habis ini mau tetap per tim atau mau ini aja ambil-ambilan? Oh ya, menang mau lanjut? Lanjut, oke. Kenapa nih? Oh, selebrasi dulu katanya yang menang. Selebrasi dulu. No, selebrasi. Itu disuruh selebrasi. Disuruh selebrasi lu tadi unggul. Oh, bareng sama satu timnya, ayo. Oh iya. Nanti biar. Oke, gua ntar dulu sini kan lu main, iya main. Ini dikasih waktu juga bang? Enggak ya, banyak banget tuh itu soalnya. Enggak. Oke, nggak apa-apa nggak dikasih waktu. Tapi masalahnya nggak dikasih waktu dengan catatan ternyata kapten tidak boleh bermain di sesi ini. Ada Yuno. Oke, kalau gitu kapten boleh mengawal dari samping deh kalau gitu biar nggak ada bisik-bisik. Oke, ada jadi gini teman-teman di sesi kedua ini tebak gambar, enggak ada yang tebak gambar ya. Tebak gambar nanti kalau Sandia nggak tahu boleh dipas ya. Nggak ada waktu ya, nggak ada. Oh di skip aja. Oh pertanyaannya angus kalau Sandia nggak bisa jawab. Ada 10. Oke, pokoknya gitu ya nanti ada clue-nya nih, ada gambar, nggak tahu lah gambar apapun lah, misalnya gambar jersey, terus habis itu. Bola. Iya tebak pemain. Tebak pemain, iya. Awas jangan salah, ntar buka soal yang lain lagi. Nanti ada clue-nya, kalian tebak pemain. Ini boleh bareng-bareng, nggak harus kayak siapa, boleh diskusi bareng. Ya, bebas ya, bareng-bareng. Iya. Gimana, udah siap? Ini nggak ada waktu, pokoknya kalau lo skip, itu pertanyaannya angus berarti. Pemain Eropa? Hah? Eropa apa nasional? Afrika kalau ini. Oceania. Oke, udah siap abang-abang? Operator siap? Admin siap? Panitia? Oke, kita mulai di pertanyaan pertama. Siapakah aku? Siapa? Jawab kasih mic. Kevin Dix. Apakah Kevin Dix? Kita lihat survei membuktikan. Wait. Oke. Pertanyaan selanjutnya.
Benar. Nih selanjutnya. Oke. Ini siapakah aku? Dia pernah bermain bersama pemain ini. Gua nggak bikin soal ya, gua nggak tahu ya. Heads, penonton tahan. Penonton tahan, tim lawan apalagi? Jangan mau direbut poinnya. Suarez. Apakah benar Suarez? Udah yakin? Dikunci? 3, 2. Yes, gue yakin. Coutinho. Gagal guys, jawabannya adalah Filipe Coutinho. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya teman-teman. Ayo, bisa bantu lo dan tim doang. Siapakah aku? Ya gampang. Lord Anthony. Wah, apakah benar Lord Anthony? Langsung saja kita cek. Wih, gila Felix. Luar biasa, 2 jawaban sudah benar nebak pemain. Oke, kita lihat ke pertanyaan selanjutnya. Ya, selang-seling ternyata kayaknya nih. Tahan. Jadi bocorin. Messi. Siapa Messi? Bukan. Messi? Siapa ayo? Verratti. Apakah benar jawabannya Verratti? Kita hitung 3, 2, 1. Ternyata Gianluigi Donnarumma guys. Oke, gak apa-apa. Masih ada banyak pertanyaan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya teman-teman. Ya, siapakah aku? Tahan. Mineiro Estatroyes Manchester City. Ngitungnya nunggu dari Gary. Sebut aja coba. Dia jawab. Siapa no? Siapa yang mau jawab? Nah, pemain Manchester City. Iya siapa? Itu. Yang belakang. Nyerah? Pas. Ya udah nyerah. Jawabannya adalah Savinho. Enggak dong. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Siapakah aku yang pernah bermain bersama pemain ini? Ayo dilihat dulu, jangan salah sebut. Tim sebelah jangan ngetawain, Anda juga sama nanti, susah loh. Sabar ya. Siapa? Buffon. Coba kita lihat, apakah Buffon? Ternyata Paulo Dybala. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Siapakah aku? Ini aduh lupa gue, Willem bukan sini, Willem bukan ya? Oh bukan ya, mirip. Ya udah saya nggak tahu berarti. Ini Sif Real Mataram Arsenal. Ayo, siapa yang dari Madrid ke Arsenal? Namanya teman lupa. Nih, siapa? Odegaard. Coba kita cek apakah benar jawabannya Odegaard. Langsung kita lihat jawabannya. Iya. Oke lanjut. Apakah masih ada pertanyaan selanjutnya? Gue Yuno. Oke, pertanyaan ke-9. Dia pernah bermain bersama pemain ini. Siapa teman-teman? Ayo dilihat dulu pelan-pelan.
Ini Ranger merah Wild Force nih. Ini gampang nih di Maria. David Luiz. Ranger merah Wild Force. Ini. Siapa? Jawab Siapa? nih. Ini kan si itu apa? Benzema. Benzema. Apakah jawabannya Benzema betul? Langsung saja kita cek. Kunci jawabannya. Benzema emang pernah main sama Messi? Oke, ke pertanyaan terakhir, pertanyaan ke-10. Oh, 9. Salah gua. Jangan lebih-lebihin, sabar. Lah kan bagus kalau dilebihin. Ayo. Lord Leo. Lord Leo, apakah betul jawabannya Rafael Leo? Langsung saja kita lihat. Wes. Luar biasa, Felix sang penggendong tim Rijal. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Oke, siapakah pemain ini? Dicek dulu. Ya, Yuno mau potong rambut yang kayak apa? Siapa? Ayo siapa? Aku balik. Gambarnya tadi. Siapa? Ayo. Pemain itu, ya kan? Iya siapa? Ayo. Main Brazil. Iya siapa? Ayo. Itu. Oke, kalah gugur. Jawabannya adalah Firmino. Terima kasih, berarti tim Rijal berhasil mengumpulkan berapa poin? 40 poin. Oke, kita langsung ke tim Dazu. Dazufnya nggak usah berarti. Kenapa? Gue yakin kalau ini mereka menang. Karena gak ada gue. Ayo, coba. Silakan timnya Dazuf. Saat timnya Dazuf. Yuk buat para penonton tepuk tangan dulu dong, makin seru nih. Oke, sama ya peraturannya ya. Tebak pemain nanti kalau seandainya waktu udah menipis dihitung sama abang kiri dari samping. Siapapun boleh jawab. Oke, pertanyaan pertama untuk tim Dazuf. Siapakah aku? Antoine Griezmann. Antoine Griezmann. Apakah betul Antoine Griezmann jawabannya? Langsung saja kita cek. Wih, 1 poin pertama pemirsa. Oke, pertanyaan selanjutnya. Siapakah aku? Pernah bermain bersama pemain-pemain ini? Silakan. Dicek dulu. Dua, satu, boleh jawab? Reguilon. Apakah betul Reguilon jawabannya? Langsung saja kita cek. Sayang sekali. Ternyata jawabannya adalah Jadon Sancho, Jude Bellingham. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Siapakah aku? Kayak gue tahu nih. Joao Felix. Apakah Joao Felix jawabannya? Langsung saja kita cek jawabannya. Wih, mantap Akbar. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Siapakah aku? Ini kenapa miring palanya keluar? Dia doang. Nyerah? Ayo siapa? Sebut. Siapa? Harry Kane. Apakah Harry Kane jawabannya? Langsung saja kita cek. Wih, luar biasa Pak Ismail. Harry Kane jawabannya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya.
Siapa aku? Sporting Lisbon, Tottenham, Bayern Munchen. Siapa ya? Gue Siapa? Mau jawab? Eric Dyer. Apakah Eric Dyer jawabannya? Langsung saja kita cek jawabannya. Eric Dyer, luar biasa Pak Ismail. Oke, pertanyaan selanjutnya. Siapakah aku? Siapa sih ini? Lupa gue. Oh ya, di sana. Berarti City. Bukan. MU. Munchen. Penonton, hati-hati penonton, jangan berbisik jawaban. Neuer ya. Neuer Munchen. Gimana? Lewandowski. Lewandowski, apakah Robert Lewandowski jawabannya? Langsung saja kita cek. Woi! Gokil. Lewandowski. Oke, karena jawabannya benar kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ke-9, Sparta Rotterdam, Heerenveen, PSV, Inter Milan. Denzel Dumfries. Apakah Denzel Dumfries jawabannya? Langsung saja kita cek. Woi, gokil. Pertanyaan ke-9, apakah berhasil menuntaskan di pertanyaan ke-10? Kita cek, kita lanjut. Siapakah aku? Ayo. Dua. Siapa? Mason Mount. Apakah Mason Mount? Jawabannya kita cek jawabannya. Oh, salah ternyata Sadio Mane. Berarti timnya udah selesai ya? Berhasil menjawab 7. Berarti berarti sekarang total poinnya berapa? Tim Rijal? Tim Rijal kita hitung dulu. 70 sama 80, yang 80? Tim Dazuf. Oke, tim Dazuf karena menang mau ngambil atau lempar di game terakhir. Selebrasi dulu. Selebrasi. Oke, gimana? Mau ambil atau lempar? Pokoknya kan game selanjutnya kalau menang di game ini boleh milih mau ngambil dulu apa lempar. Ambil, oke. Yang terakhir sama kayak yang pertama berarti ya? Oke, yang terakhir ini sama kayak game yang pertama. Oke, silakan berjajar lagi. Tapi katanya kata Bang Giri namanya Legendary Mode. Jadi pertanyaannya ini seputar sepak bola 1970, enggak deh. Enggak boleh, kapten kan yang di sini yang pertama. Oh terserah, ini terserah ya gini. Sebentar, gue buka dulu pertanyaannya. Ada waktu yang pertama. Ada satu. Berarti bisa pas juga gitu. Bisa. Sebentar. Oke, ternyata ini cuma 5 pertanyaan dalam 60 detik. Lama juga. Ya udah nggak apa-apa. Kayak tadi yang pertama. Bisa jawab lanjut, nggak bisa jawab bertahan. Oke, siap? Kita mulai. Yang pertama. Udah mulai waktunya? Oke. Apa tim Spanyol yang pernah diperkuat Cutrone? Pas. Berapa usia Chicharito saat debut di MU tahun 2010? Pas. Apa tim Alvaro Negredo sebelum memperkuat Man City? Alvaro Negredo. Iya. Aduh. Pas. Sebutkan 4 striker timnas Prancis di Euro 2016. Antoine Griezmann. Titi. Salah. Striker. Oh, striker. Iya. Ada 4. Benzema.
Salah. Giroud. Giroud ada, Griezmann ada tadi disebut ya. Terus? Griezmann, Giroud. Dua lagi. Nggak, attacker kan? Attacker. Lemar. Salah. Kingsley Coman. Salah. Oke, selesai. Terima kasih. Emang susah ini kemauannya Bapak Manajer ya sudah. Kalau gitu kita langsung ke tim Bang Rijal. Main. Oi. Oh, 4 strikernya itu ada Kevin Gameiro, Griezmann, Giroud, Gignac. Yang pertama, apa tim Spanyol yang pernah diperkuat Coutinho itu Valencia. Berapa usia Chicharito saat debut di MU itu 22. Timnya Alvaro Negredo sebelum Man City itu Malaga. Oke, atur formasi. Udah siap? Cocok nih. Cocok udah segini. Oke. Kita mulai 5 pertanyaan. Let's go. Kita mulai? Sip. Pertanyaan pertama. Euro edisi tahun berapa yang membuat Arshavin dan Pavlyuchenko direkrut Arsenal dan juga Spurs? 2008. Betul sekali. Siapa orang Amerika dengan caps terbanyak di Liga Inggris sepanjang sejarah? Donovan. Salah. Orang Amerika pas. Pas. Apa penyakit yang diidap mantan kapten Aston Villa Petrov? Kejang. Salah. Terus pas. Sebutkan 2 pemain Argentina yang tercatat masuk dalam 10 besar pencetak gol sepanjang masa Piala Dunia. Siapa nih? Kagak ada jawabannya di sini. Messi. Bener nggak? Oke, terus? Messi. Crespo. Oh ya bener ya, udah ya. Dua. Ada Messi Crespo. Messi sama Crespo. Ya. Oh salah, Messi-nya benar. Messi Batistuta. Betul. Oke, yang terakhir, siapa kiper timnas Indonesia saat takluk dari Bahrain 10-0? Endra Prasetya. Salah. Wahyu. Pas. Ulang ke awal. Euro. Oh, udah. Pertanyaannya habis. Oke, pertanyaan sudah habis. Berarti totalnya, gue bacain tuh jawabannya. Tadi Euro edisi berapa? Arshavin dan Pavlyuchenko itu 2008. Orang Amerika dengan caps terbanyak di Liga Inggris itu Brad Friedel. Kayaknya ya. Terus apa penyakit yang diidap mantan kapten Aston Villa Petrov? Kanker darah. Terus tadi kiper benar. Terus pemain Argentina betul. Yang kiper timnas itu Samsidar. Oh, Samsidar. Oke. Iya. Oke, dari hasil penghitungan Rijal berhasil memenangkan dengan skor 90 sementara Dazuf 80. Oke. Kalau gitu selamat buat pemenang. Boleh selebrasi lagi dong. Ntar dulu ada hadiahnya. Selebrasi. Ayo kasih hadiahnya. Lu aja. Oke, ini dia langsung dikasih hadiahnya sama Natasha Germania. Ayo langsung. Terima kasih. Boleh tunjukin dong. Berhasil mendapatkan kaos yang sama kayak yang gua pakai. Ada lagi nggak? Oh, ada dia lagi. Dari sponsor, ada 3 kopi. Silakan langsung. Oke. Tunjukin sama Bang Rijal. Boleh foto. Jersinya dikelihatan. Nah. Jersinya depannya. Selebrasi yang seru, Oke, selebrasi. Satu-satu. Iya, satu-satu. Satu-satu gimana? Dari bawah berarti? Dari samping satu-satu. Iya, beda-beda. Iya, boleh. Kayak satu-satu. Kayak Yuno terakhir. Rijal dulu, Rijal. Set. Ya. Ayo lanjut, siapa? Felix. Wih. Ayo Abel. Wih, ini dia. Set. Ya. Oke, thank you Yuno. Boleh kembali ke tempat. Thank you buat teman-teman yang udah berpartisipasi hari ini, seru banget. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir, buat teman-teman kru Jebret Media, buat Pasti Bisa Coffee. Kita tepuk tangan dulu dong buat semuanya.
Ya itu dia tadi keseruan hari ini. Jadi nanti buat Kamis depannya insya Allah begini lagi ya nanti ya. Biar makin seru dan juga teman-teman makin semangat datang. Terima kasih deh pokoknya buat semuanya yang udah hadir, udah meramaikan. Udah juga mau ikut serta ke tes uji coba untuk sistem hari ini. Siapa tahu kalau cocok kita lanjut ya Bang Rizal ya. Oke kalau gitu gua Gerardo Gusti sama Dazuf dan juga seluruh tim Jebret Media yang bertugas pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Selamat malam.